Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan modern ini apapun dibuat transaksional, hubungan kemanusiaan satu sama lain juga bersifat transaksional. Artinya hubungan harusnya murni, sebuah hubungan yang mempertautkan rasa kemanusiaan, tapi seringkali hubungan yang terjadi adalah hubungan karena adanya unsur-unsur kepentingan atau unsur-unsur pertautan bisnis ataupun apapun bentuknya. Tapi satu hal, kalau kita kembalikan kepada norma-norma agama, di mana konsep pertemanan sejati itu bukan pertemanan di mana di sana ada persinggungan kepentingan atau ada persinggungan bisnis atau kepentingan apapun bentuknya, tapi justru orang-orang yang ketika berteman semata-mata lillah billah fi himatillah, berteman secara karena kemanusiaan tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor apapun, suku, agama, ras, dan golongan, sehingga semata-mata pertemuannya, perkawanannya, persahabatannya semata-mata adalah persahabatan karena Allah atau karena kemanusiaan. Bahkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan sampai waktu itu, adalah warajulani istahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 laki-laki yang sedang berteman, 2 sahabat yang menjalin persahabatan, istama alaihi, ketika istahabba fillah, ketika mereka suka satu sama lain, kecintaan mereka karena pertama adalah kecintaan karena sesama anak bangsa, kecintaan karena sebagai manusia, dan bisa jadi kecintaan karena ukhuwah keagamaan, di mana kemudian kita mengenal ada 3 kerukunan antar umat beragama: kerukunan ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, kerukunan antar sesama anak bangsa, dan ukhuwah islamiyah. Sehingga sekali lagi pertemanan yang membingkai mereka bukan semata-mata faktor kepentingan, tapi semata-mata adalah karena kecintaan mereka sebagai anak bangsa, kecintaan mereka sebagai sama manusia, bahkan kecintaan mereka sesama umat Islam dalam konteks agama. Sehingga kalau kita dudukkan pada konteks ini, tidak akan terjadi perpisahan atau pertengkaran antara 2 sahabat yang kemudian memicu pertengkaran yang mengakibatkan mereka terpisah satu sama lain, ketika mereka melihat bahwa motivasi pertemanan adalah motivasi semata-mata 3 itu. Ada unsur ukhuwah watoniyah sesama anak bangsa, ukhuwah basyariyah sama manusia, dan ukhuwah islamiyah sama agama. Sehingga kekuatan inilah yang membingkai pertemanan. Meskipun suatu saat mereka melakukan transaksi apapun, ketika transaksi bisnis ataupun bentuknya tidak tercapai, mereka enjoy saja. Istama alaihi wa tafarraqa, ketika mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa, kan ketika mereka berpisah juga karena Allah. Meskipun mestinya ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan siapapun ketika menjalin sebuah persahabatan, pertemanan dibingkai bukan semata-mata faktor kepentingan atau persinggungan kepentingan atau persinggungan bisnis, sehingga ketika meskipun pertemanan kepentingannya tidak tercapai, bisnisnya juga gagal, hubungan mereka, pertemanan sahabat mereka antar satu sama lain tidak akan terputus gara-gara kepentingan tidak tercapai, gara-gara bisnisnya juga hancur dalam ketika menjalin bisnis satu sama lain. Ini yang kemudian harus dijadikan prioritas kalian di dalam konteks menjalin pertemanan, sehingga pertemanan yang semata-mata bukan di faktor kepentingan atau faktor bisnis yang itu yang akan menjadikan pertemanan kita abadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.